Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dani, apa kabar? Sehat? Baik, Bu, alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semangat dong Pak Dani. Ya, Oke. oke. Alhamdulillah ya Pak Dani, kita bisa ketemu lagi walaupun dalam suasana daring seperti ini, tetapi eh, kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya. Iya, oke. Pak Dani, bagaimana perasaan Pak Dani hari ini, Pak Dani? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ya sedikit ini karena di pembelajaran saya banyak yang berkendala ini tadi. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali saya sendiri seperti itu. Nanti mungkin ada sedikit hal yang saya sampaikan ke Bu Rina nanti. Nggih. Oh iya, oke. Dengan senang hati Pak Dani, kebetulan hari ini saya sudah tidak mengajar. Jadi saya punya waktu yang luang ketika Pak Dani mau ngobrol dengan saya, istilahnya coaching ya Pak Dani ya. Mungkin Iya, betul, Bu. menyelesaikan atau membantu tentang unek-uneknya Pak Dani dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dani. Oke Pak Dani, eh, apa Pak Dani, permasalahan yang Pak Dani hadapi dari inti permasalahan kali ini seperti apa Pak Dani? Oke, ya Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya yang saya tuh memendam rasa ini sudah lama, Bu Rina. Nggih. Jadi tidak hanya hari ini, tapi memang dari beberapa kasus saya itu bingung ya, dari kelas ke kelas, dari anak-anak banyak yang tidak membawa buku gambar seperti itu, sehingga kendala saya dalam pembelajaran itu sangat terlihat dan sangat terganggu. Oh, jadi inti permasalahan yang Pak Dani hadapi ketika Pak Dani mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang tidak membawa alat yang dibutuhkan ketika pembelajaran Pak Dani. Begitu Pak Dani? Halo, ya, Iya. ya mungkin tidak banyak itu, cuman 1, 2 anak atau 3, cuman kendalanya juga anak-anak tersebut juga mengganggu proses dari saya sendiri menerangkan juga harus 2 kali, kemudian teman-teman itu juga diganggu, oleh teman-teman yang tidak membawa, seperti itu. Oh iya, oke Pak Dani. Berarti tujuan coaching kita kali ini sebenarnya Pak Dani ingin mendiskusikan ya Pak Dani, ingin mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi terhadap anak yang pada saat pembelajaran Pak Dani itu tidak membawa alat-alat Alat gambar. seni rupa, alat-alat gambar. Kalau boleh tahu Pak Dani, langkah-langkah yang sudah Pak Dani lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa Pak Dani? Yang pertama saya sudah memanggil anak yang lebih dari 1 kali, Bu, itu, Bu. Jadi kalau 1 kali sudah tidak membawa, saya biarkan 1 kali dan peringatkan. Tapi kalau lebih dari 1 kali, saya memanggilnya dengan mungkin menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Oh iya, oke. Berarti langkah yang sudah Pak Dani lakukan itu langkah segitiga restitusi nggih Pak Dani nggih? Iya, hanya Iya baru nggih. segitiga restitusi, saya belum ke arah Oke. sertifikat dan lain sebagainya. Oh nggih, itu langkah awal yang Pak Dani lakukan Iya. nggih. Terus kemudian kalau saya mendengar cerita tersebut, Pak Dani mengatakan bahwa ada anak-anak yang tidak membawa alat tersebut, kira-kira apa yang Pak Dani sampaikan kepada siswa tersebut ketika tidak membawa alat-alatnya? Oke, iya, Bu. Ketika anak-anak tidak membawa alat itu, yang pertama saya memberikan pengertian bahwa pelajaran seni budaya itu memang sejatinya bawa alat, yang pertama itu. Iya Karena betul, kalau tidak nggih. membawa juga kita akan terkendala, susah seperti itu. Dan itu memang harus kewajiban kita sebagai murid. Saya udah pernah itu, Bu, membuat kesepakatan kelas dengan yang kalau pelajaran seni budaya bawa buku gambar, bawa alat seperti itu. Saya hanya sekedar menyadarkan dulu, dan memang kalau nggak bawa buku gambar ya kita mau gambar gimana seperti itu. Karena saya pun juga ketika anak bawa buku gambar sudah ada nilainya seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya langkah yang dilakukan Pak Dani itu sudah tepat ya Pak Dani. Pak Dani melakukan pendekatan, kemudian memperingatkan dulu. Setelah diperingatkan kok masih terjadi hal yang sama, baru Pak Dani akan melakukan segitiga restitusi nggih Pak Dani nggih. Iya, Ya. Kemudian
setelah Pak Dani melakukan segitiga restitusi, kemudian setiap siswa ini apakah masih tetap tidak membawa alat-alat tersebut Pak Dani? Ketika Nggih. Pak Dani sudah ya, nggih. Ya, kadang ketika sudah saya panggil ya Bu ya, 1 minggu 2 minggu sembuh apa. Nggih, nggih. Jadi 1 minggu 2 minggu itu ada yang sembuh Bu, tidak ada masalah. Cuman lambat laun ke sana itu, ada lagi yang tidak membawa dengan alasan lupa lagi atau dengan alasan belum mengerjakan seperti itu Bu. Jadi segitiga restitusi sudah saya gunakan itu kan ada dampaknya tapi ada juga belum berdampak. Oke. Jadi Pak Dani setelah mengajak berbicara, kemudian melakukan pendekatan, kira-kira Pak Dani itu memanggilnya sudah berapa kali Pak Dani terhadap anak tersebut? Kalau anak sejauh ini masih 1 kali semua Ibu, karena memang ketika 1 kali lagi saya akan melakukan tindakan yang lainnya, yaitu mungkin saya kolaborasi dengan guru wali kelasnya. Karena itu Oke. sudah termasuk pelanggaran yang mempunyai bobot. Oke, Pak Dani, ketika Pak Dani baru memanggil 1 kali anak tersebut, kira-kira yang Pak Dani akan lakukan itu seperti apa? Apakah mau memberikan restitusi lagi terhadap anak tersebut, atau mungkin Pak Dani mengambil tindakan yang lain? Yang saya ambil ketika restitusi sudah saya laksanakan, nanti saya akan mengajak wali kelas Bu, untuk kita duduk bersama atau mungkin akan mencoba pendekatannya dari teman sama dari wali kelas dulu. Karena saya ingin menggali ada masalah apa kok sering kali tidak membawa gambar, apakah ada masalah-masalah tertentu seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika Pak Dani menerapkan hal seperti itu, harapan seorang guru itu kepinginnya siswanya itu bersemangat nih Pak Dani ketika datang ke sekolah, kemudian membawa alat-alat yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Nah, selama ini dari pengalaman Pak Dani dalam mengatasi permasalahan ini, adakah hal yang penting yang belum Pak Dani lakukan atau yang Pak Dani belum rencanakan? Kalau hal penting sebelum Ibu, karena memang ini baru 1 kali, kemudian anaknya juga berganti-ganti. Nah, saya pengennya akan kembali ke pendekatan wali kelas ataupun nanti kalau sudah susah berarti ke guru BK gitu. Dan sebelum ke sana pun saya akan mengajak teman serumpun seni budaya juga, solusi lain seperti itu. Oke. Jadi nantinya Pak Dani merencanakan kepingin berkolaborasi nih Pak Dani dengan wali kelas, dengan guru BK, mungkin bisa juga mengkomunikasikan dengan orang tua Pak Dani kalau sudah melakukan pelanggaran berapa kali. Nah Pak Dani, sebenarnya ide Pak Dani itu sudah bagus sekali ya Pak Dani, kemudian lebih membuka wawasan terkait masa depannya, betapa pentingnya sekolah, kemudian harus disiplin, kemudian menumbuhkan motivasi yang kuat dalam diri siswa tersebut nih Pak Dani. Nah Pak Dani, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira Pak Dani ketika menerapkan rencana seperti itu, rencananya Pak Dani, itu kira-kira di rentan angka berapa Pak Dani yang sudah Pak Dani lakukan? Dari angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Dani sudah melakukan hal tersebut di angka yang keberapa? Posisinya di angka berapa Pak Dani? Mungkin saya sudah memposisikannya di posisi 7 Bu. Ya. Oh, di posisi 7 ya. Restitusi sangat berdampak bagi saya, tapi memang selalu berubah. Apa ya semua anak mau direstitusi, tapi ternyata ketika 1 anak saya gunakan restitusi, sembuh, nggak ada masalah. Cuma nanti akan muncul anak-anak yang lain. Iya, betul sekali. Gimana menerapkan teknik yang sama ya, supaya anak itu tidak ibaratnya kalau penyakit. Seperti itu Ibu, jadi masih di angka 7. Saya belum, kalau dikatakan 6, saya sangat senang dengan restitusi. Itu menurut saya berhasil gitu. Tapi ya memang
kondisi anak, sosial emosionalnya anak itu sudah dari beda. Jadi saya tidak Iya. bisa memaksa anak untuk membawa apa-apa kayak gitu. Oke, oke. Jadi ketika Pak Dani melakukan restitusi, Pak Dani menganggap baru di angka 7 nggih Pak Dani nggih, belum sempurna nggih Pak Dani. Oh, Tetapi nanti nggih, tetapi dari Pak Dani yang rencanakan tadi dengan berkolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan guru BK, Pak Dani nanti akan beranggapan bahwa rencananya Pak Dani itu akan berhasil 100% dan mencapai angka 10 nggih Pak Dani nggih, iya, supaya nanti anak-anak tidak melakukan hal yang sama lagi. iya, Begitu Pak Dani yang saya simpulkan. iya. Jadi Pak Dani ketika melakukan pendekatan secara restitusi, Pak Dani mengajak berbicara, kemudian melakukan pendekatan, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru, wali kelas, ataupun bekerja sama dengan guru BK. Begitu nggih Pak Dani nggih? Nggih, Bu. Nggih, Ya, oke, betul oke. sekali. Nah, nggih. Pak Dani, agar Pak Dani rencananya itu terlaksana, kemudian harus ada komitmen nih Pak Dani. Kira-kira komitmennya Pak Dani itu apa dalam merealisasikan hal tersebut Pak Dani? Oke, kalau saya itu Bu, skenario atau komitmen saya itu saya harus tidak apa ya, tidak bosan untuk mengingatkan anak dalam artian membuat anak untuk taat, untuk disiplin itu akan saya lakukan secara berkala itu secara rutin. Jadi saya tidak akan baru nunggu anak melanggar nggak bawa gambar baru saya hukum untuk prostitusi, harus saya nunggu anak tidak membawa, harus saya uh, panggil kayak gitu enggak, tapi akan saya bina atau saya bimbing komitmen saya ketika sebelum mulai pembelajaran seperti itu. Okay. Oke, oke. Jadi itu harapannya Pak Dani nggih, komitmennya Pak Dani ke depan itu karena ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama nggih Pak Dani, bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab, tetapi ini bentuk tanggung jawab dari si anak tersebut. Iya. Ini muncul dari dalam diri nggih, secara intrinsik, bukan paksaan nggih Pak Dani nggih. Ya, oke. Jadi bagaimana menurut Pak Dani dengan diskusi kita kali ini Pak Dani untuk membersamai Alhamdulillah anak? saya menjadi jelas Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan itu jelas dan lebih nyata. Saya akan melakukan seperti apa sebagai seorang guru mapel, akan tindakan saya seperti apa akan saya lakukan. Jadi mantep kalau dalam pikiran saya itu seperti itu. Oke, oke. Nggih, oke Pak Dani. Terima kasih nggih atas diskusinya kali ini. Mungkin Pak Dani masih ada yang mengganjal lagi di hati Pak Dani atau pikiran Pak Dani yang akan disampaikan ke saya Pak Dani. Sepertinya tidak ada Bu. Nanti ketika ada hal lagi saya akan kucing lagi sama Bu Rina nggih. Karena memang setelah ini saya ada kegiatan mendampingi anak jadi tidak bisa meneruskan kegiatan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, nggih. Jadi Pak Dani, coaching kita kali ini saya mempunyai teman seperti Pak Dani, merasa bangga nggih Pak Dani bisa menemukan solusinya terhadap permasalahan yang Pak Dani hadapi. Jadi kita di sini selalu membersamai anak-anak supaya anak-anak kita itu tetap berdisiplin dalam pembelajaran nggih Pak Dani nggih. Nah, oke Pak Dani, ketika sudah tidak ada yang disampaikan, terima kasih sekali Pak Dani perjumpaan kita kali ini Pak Dani, semoga bermanfaat untuk saya, untuk Pak Dani dan semuanya. Oke Pak Dani, terima kasih.